Selamat datang dalam sebuah kisah yang akan menggetarkan hati dan mengguncang batas antara profesionalisme dan perasaan. Bagaimana jika seorang dokter yang selalu mengutamakan logika tiba-tiba harus menghadapi sesuatu yang tak bisa ia kendalikan, cinta? Laras Kirana, seorang wanita yang tetap tersenyum meski hidupnya di ujung bahaya, bertemu dengan dokter Arman Wijaya, seorang dokter jantung yang percaya bahwa emosi tidak boleh ikut campur dalam pekerjaannya. Namun, semakin lama mereka berinteraksi, semakin sulit bagi Arman untuk mengabaikan kehangatan yang perlahan meruntuhkan tembok di hatinya. Apakah ini sekadar rasa iba seorang dokter terhadap pasiennya? Ataukah ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih dalam? Bersiaplah untuk menyelami kisah yang penuh harapan, ketakutan, dan keputusan yang sulit. Karena terkadang, cinta datang di tempat yang paling tidak terduga. Mari kita mulai cerita ini. Takdir di balik jas putih. Rumah sakit Bina Sehat selalu ramai setiap hari. Bunyi dering telepon, langkah tergesa-gesa para perawat, serta suara alat medis yang berbunyi bersahutan menjadi latar belakang yang akrab bagi dokter Arman Wijaya. Sebagai seorang dokter spesialis jantung berusia 33 tahun, ia sudah terbiasa menghadapi tekanan kerja yang tinggi. Baginya, pekerjaan adalah segalanya. Hari itu, Arman baru saja menyelesaikan pemeriksaan pasien terakhirnya ketika seorang perawat masuk ke ruangannya. Dokter Arman ada pasien baru di ruang rawat VIP 207. Seorang wanita berusia 27 tahun dengan kondisi kelainan jantung bawaan yang baru diketahui. Ia mengalami sesak napas tadi malam dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Arman mengangguk sambil membaca rekam medis pasien di tangannya. Nama pasien itu, Laras Kirana. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju ruang rawat. Saat ia membuka pintu, seorang wanita dengan rambut panjang tergerai duduk di ranjang mengenakan baju pasien berwarna biru muda. Wajahnya terlihat lelah, tetapi tetap tersenyum saat melihat kedatangannya. Mata hitamnya yang berbinar menunjukkan keteguhan hati yang jarang ia temui pada pasien lain. "Selamat pagi, dokter," sapa Laras dengan suara pelan namun hangat. "Selamat pagi, Bu Laras. Saya dokter Arman, dokter yang akan menangani Anda. Bagaimana perasaan Anda sekarang?" tanyanya sambil membaca hasil pemeriksaan awal. "Jauh lebih baik, hanya sedikit pusing, mungkin efek dari obat yang diberikan tadi malam," jawab Laras. Arman mengangguk, lalu mendekat untuk memeriksa denyut nadinya. Laras diam saja, membiarkan dokter itu bekerja dengan tenang. Namun, di sela-sela pemeriksaan, ia mencuri pandang ke arah pria yang berdiri di dekatnya. Arman memiliki wajah tegas dengan rahang kuat dan tatapan tajam yang sulit ditebak. Rambutnya tertata rapi dan ada ketenangan dalam gerak-geriknya. "Saya akan menjadwalkan beberapa pemeriksaan tambahan untuk memastikan kondisi jantung Anda. Anda harus menjalani observasi beberapa hari ke depan," kata Arman sambil menuliskan catatan di berkas medis. Laras mengangguk pelan, "Baik dokter, saya pasrah saja. Yang penting, saya masih bisa menghirup udara hari ini." Arman menoleh, sedikit terkejut dengan jawaban itu. Kebanyakan pasien yang baru mengetahui penyakit serius mereka akan menunjukkan ketakutan atau kecemasan. Namun, Laras terlihat begitu santai. "Anda tidak terlihat khawatir sama sekali," ucapnya tanpa sadar. Laras tersenyum kecil. "Kalau saya mengkhawatirkannya, apakah itu bisa menyembuhkan saya? Tidak, kan? Jadi, lebih baik saya jalani saja." Jawaban itu membuat Arman terdiam sejenak. Ada sesuatu dalam diri Laras yang membuatnya berbeda dari pasien lain. Sesuatu yang membuatnya, tanpa ia sadari,
ingin mengenalnya lebih dalam. Namun, ia segera menyadarkan dirinya sendiri. Ini hanya sebuah pemeriksaan biasa. Ia hanyalah seorang dokter, dan Laras hanyalah pasiennya. Tidak boleh ada keterlibatan emosi di antara mereka. Baiklah, saya akan kembali nanti untuk melihat hasil pemeriksaan Anda. Jika ada keluhan, segera panggil perawat, katanya sebelum beranjak pergi. Namun, sebelum ia keluar, Laras kembali berbicara, membuat langkahnya terhenti. Dokter Arman, apakah Anda selalu seformal ini dengan semua pasien Anda? Tanyanya dengan nada menggoda. Arman menoleh, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Saya hanya berusaha profesional. Jawabnya singkat. Laras tertawa pelan. Baiklah, dokter profesional, sampai jumpa nanti. Arman tidak menanggapi. Ia hanya mengangguk kecil dan melangkah keluar. Namun, saat ia berjalan di koridor, ia menyadari sesuatu. Pertemuan ini akan lebih berkesan daripada yang ia kira. Sejak pertemuan pertama itu, ada sesuatu tentang Laras Kirana yang terus mengusik pikiran Dok Arman Wijaya. Biasanya, setelah memeriksa seorang pasien, ia akan segera melupakannya dan beralih ke tugas berikutnya. Tapi kali ini berbeda. Laras bukan pasien biasa. Cara bicaranya, tatapan matanya, dan senyum kecilnya yang seakan menyimpan banyak cerita membuatnya sulit diabaikan. Hari itu, Arman kembali ke ruang rawat VIP 207 untuk mengecek hasil pemeriksaan lanjutan Laras. Sejujurnya, ia bisa saja meminta perawat atau dokter residen untuk melakukannya. Tapi entah kenapa, ia memilih datang sendiri. Saat ia mengetuk pintu dan masuk, Laras sedang duduk di tepi tempat tidurnya, menatap keluar jendela. Rambut panjangnya yang dibiarkan terurai tertiup angin lembut dari jendela yang sedikit terbuka. Cahaya matahari sore yang masuk ke dalam ruangan membuatnya terlihat lebih hangat dan tenang. Sepertinya Anda menikmati pemandangan dari sini, kata Arman, membuka pembicaraan. Laras menoleh dan tersenyum. Senyum yang entah mengapa mulai terasa akrab di mata Arman. Tentu saja, dokter. Sejak kecil, saya selalu suka melihat langit. Rasanya seperti ada kebebasan di sana. Arman tidak langsung menanggapi. Ia melangkah ke meja kecil di samping ranjang dan membuka berkas medis Laras. Hasil pemeriksaannya sudah keluar dan kondisinya memang cukup serius. Kelainan jantung bawaan yang ia derita membuatnya harus menjalani operasi dalam beberapa bulan ke depan, atau risikonya akan semakin besar. Bagaimana hasilnya, Dok? Tanya Laras, kali ini dengan nada lebih serius. Arman menutup berkas dan menatapnya. Anda harus menjalani operasi dalam beberapa bulan ke depan. Ini bukan sesuatu yang bisa ditunda lebih lama. Laras menghela nafas pelan. Jadi, saya benar-benar harus menjalani operasi jantung? Ya, operasi ini memang memiliki risiko, tapi jika tidak dilakukan, kemungkinan komplikasi akan semakin besar. Saya akan memastikan Anda mendapatkan perawatan terbaik, kata Arman dengan nada penuh keyakinan. Laras menatapnya dalam-dalam, seolah ingin membaca sesuatu dari ekspresi wajahnya. Lalu, ia tersenyum lagi. Dokter Arman, Anda selalu berbicara dengan sangat serius. Apakah Anda pernah mencoba rela sedikit? Arman mengerutkan kening. Saya selalu serius dalam pekerjaan saya. Itu bagian dari tanggung jawab saya sebagai dokter. Laras tertawa kecil. Saya tidak meragukan itu. Tapi tahukah Anda, kadang pasien seperti saya butuh lebih dari sekadar diagnosis dan prosedur medis. Kami butuh seseorang yang bisa membuat kami merasa lebih baik, lebih tenang.
Seperti seorang teman mungkin? Arman terdiam. Kata-kata Laras menusuk sesuatu di dalam dirinya. Sejak ia menjadi dokter, ia memang selalu menjaga jarak dengan pasien. Bagi dia, profesionalisme adalah segalanya. Tapi, untuk pertama kalinya, ia bertanya-tanya apakah pendekatannya selama ini benar. Baiklah, katanya akhirnya. Kalau begitu, sebagai seorang teman, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat Anda merasa lebih baik? Laras tampak berpikir sejenak, lalu senyumnya semakin melebar. Ceritakan sesuatu tentang diri Anda, bukan sebagai dokter, tapi sebagai Arman. Siapa Anda di luar jas putih itu? Arman terkejut. Sudah lama tidak ada yang bertanya tentang dirinya dengan cara seperti itu. Biasanya, orang hanya mengenalnya sebagai Dr. Arman Wijaya, spesialis jantung yang serius dan dingin. Tapi Laras, ia ingin tahu lebih dari itu. Saya tidak terlalu banyak cerita menarik. Jawabnya, sedikit canggung. Hidup saya hanya tentang belajar, bekerja, dan memastikan pasien saya mendapat perawatan terbaik. Laras mendesah pura-pura kecewa. Ah, sungguh jawaban yang membosankan. Saya yakin Anda pasti punya sesuatu yang menarik. Misalnya, hobi Anda? Arman berpikir sejenak sebelum akhirnya menjawab. Saya suka membaca buku, dan kalau ada waktu luang, saya biasanya pergi memancing. Laras mengangkat alis. Memancing? Wah, itu tidak saya duga. Saya kira Anda tipe orang yang hanya menghabiskan waktu di rumah sakit dan perpustakaan. Arman mengangkat bahu. Memancing membuat saya merasa tenang. Saat menunggu ikan menggigit umpan, saya bisa berpikir dengan jernih. Laras tertawa lagi. Sepertinya saya harus mencoba memancing suatu hari nanti, tapi saya tidak yakin bisa diam selama itu. Arman tidak bisa menahan senyum kecil yang muncul di sudut bibirnya. Ada sesuatu dalam cara Laras berbicara yang membuatnya lupa sejenak bahwa ia berada di rumah sakit. Seolah-olah ia bukan dokter, dan Laras bukan pasiennya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berdiri. Baiklah, saya harus melanjutkan pemeriksaan pasien lain. Istirahatlah dengan baik. Saya akan kembali besok untuk mengecek kondisi Anda. Laras mengangguk. Terima kasih, Dr. Arman. Atau lebih tepatnya, Arman si pemancing. Arman hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum kecil, lalu melangkah keluar dari ruangan. Namun, saat ia berjalan di lorong rumah sakit, ia merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Kehangatan yang muncul bukan karena tugasnya sebagai dokter, tapi karena keberadaan seseorang yang baru saja ia tinggalkan. Dan itu membuatnya sedikit takut. Malam itu, Dr. Arman duduk di ruang kantornya dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Berkas pasien bertumpuk di mejanya, tapi pikirannya tidak bisa fokus. Setiap kali ia mencoba membaca laporan medis, bayangan Laras Kirana selalu muncul di kepalanya. Senyum hangatnya, tatapan matanya yang penuh semangat, serta cara bicaranya yang santai, meskipun ia sedang menghadapi penyakit serius. Ia tidak suka perasaan ini. Selama bertahun-tahun, ia selalu berpegang teguh pada prinsipnya. Profesionalisme adalah segalanya. Ia tidak pernah terlibat secara emosional dengan pasien. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia tahu bahwa seorang dokter tidak boleh membiarkan perasaan pribadi mengganggu pekerjaannya. Namun, dengan Laras, batas itu mulai terasa samar. Arman menarik napas panjang dan memijat pelipisnya. Ini hanya sementara, pikirnya. Laras adalah pasiennya, dan cepat atau lambat, ia akan sembuh dan keluar dari rumah sakit.
Setelah itu, semuanya akan kembali seperti semula. Atau, apakah benar semuanya akan kembali seperti semula? Keesokan harinya, Arman kembali ke ruang rawat VIP 207. Kali ini, ia menemukan Laras sedang duduk di ranjang sambil membaca buku. Rambutnya yang panjang diikat ke belakang, dan ia tampak begitu fokus hingga tidak menyadari kedatangannya. "Apa yang sedang Anda baca?" tanyanya sambil berjalan mendekat. Laras menoleh dan tersenyum. "Sebuah novel. Saya selalu suka membaca cerita, terutama yang romantis, membantu saya melupakan sejenak bahwa saya sedang berada di rumah sakit." Arman mengangguk, lalu mengambil stetoskopnya dan mulai memeriksa kondisi Laras. Jantungnya masih lemah, tapi kondisinya cukup stabil untuk saat ini. "Bagaimana perasaan Anda hari ini?" tanyanya setelah selesai memeriksa. "Jauh lebih baik. Terima kasih sudah menanyakan," jawab Laras. Lalu, dengan nada menggoda, ia menambahkan, "Jadi, bagaimana dengan Anda, dokter?" "Arman? Apakah semalam Anda tidur nyenyak?" Arman menatapnya sejenak sebelum menjawab, "Saya jarang tidur nyenyak. Pekerjaan saya menuntut saya untuk selalu siap kapan saja." Laras tertawa kecil. "Kasian sekali. Anda perlu belajar menikmati hidup, Dok. Dan Anda perlu belajar untuk tidak terlalu banyak berbicara dan lebih banyak beristirahat," balas Arman dengan nada setengah bercanda. Laras hanya tersenyum. "Tapi kalau saya diam saja, siapa yang akan menghibur Anda?" Arman terdiam sejenak. Ia tidak tahu harus menanggapi seperti apa. Sejak kapan ada pasien yang berusaha menghiburnya? Biasanya, ialah yang menenangkan pasiennya, bukan sebaliknya. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh yang kembali muncul di hatinya. "Laras, saya serius. Anda harus benar-benar menjaga kondisi Anda. Jangan terlalu lelah. Jangan terlalu stres. Itu akan berpengaruh pada jantung Anda," katanya dengan nada lebih lembut. Laras menatapnya dalam-dalam. "Baik, dokter. Saya janji." Arman mengangguk, lalu bersiap untuk pergi. Namun sebelum ia melangkah keluar, Laras tiba-tiba berbicara lagi. "Dok, jika saya sembuh nanti, bolehkah saya mentraktir Anda kopi sebagai ucapan terima kasih?" Arman menoleh, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Ia ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Saya tidak terbiasa menerima traktiran dari pasien." Laras tersenyum jahil. "Kalau begitu, anggap saja saya bukan pasien. Anggap saya teman." Arman tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Laras beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Kita lihat nanti." Lalu, tanpa menunggu jawaban, ia melangkah keluar. Namun, di sepanjang lorong rumah sakit, ia tidak bisa menahan senyum kecil yang muncul di sudut bibirnya. Dan itu membuatnya semakin takut.